Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali kita semua dapat menikmati pekan yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita semua. Ada sukacita, ada kegembiraan yang tentu mewarnai kehidupan kita. Karena kita merasa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan ini terbukti Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak telah dihantar memasuki pekan kerja kita yang baru. Mengawali langkah ini, saya mengajak Ibu Bapak semua, mari kita menghayati firman Tuhan yang sebentar kita baca di dalam Alkitab yang mengandung firman Allah, dan kita akan menghayatinya melalui tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami dan kami dapat menikmati hari yang baru, pekan kerja kami yang baru. Mengawali hari ini, di pekan yang baru ini, kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami menghayati kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Tuhan menuntun kami sehingga kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke 11 sampai dengan 13, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, iman di dalam tindakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Rasul Paulus sebagai seorang yang memiliki latar belakang orang Farisi yang sangat dikenal, mereka sangat mengetahui hukum Taurat. Dan mereka sangat-sangat memahami, bahkan menghafal semua hukum Taurat. Tetapi mereka juga kadang punya sisi kelemahan, yaitu seringkali salah dalam menafsirkan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Hal itu seringkali dijumpai dalam kitab-kitab Injil, di mana Yesus sering menegur orang-orang Farisi yang salah dalam memberlakukan hukum Taurat. Mereka tahu tentang hukum Taurat, tapi pemberlakuannya selalu salah dalam menafsirkan dan melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal ini pula yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Roma. Rasul Paulus memang tidak sampai di kota Roma, tetapi Paulus ingin menasihatkan jemaat di Roma, karena hampir di beberapa jemaat ada kelompok, ada atap, ada persekutuan Kristen dengan latar belakang non-Yahudi, yang tentulah mereka tidak mengenal hukum Taurat. Tetapi ada juga orang yang berlatar belakang, orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka tetap percaya, tapi mereka juga memberlakukan hukum Taurat. Nah, di satu sisi inilah ada orang-orang Yahudi yang memang beragama Yahudi. Mereka sangat keras dalam hal pemberlakuan hukum Taurat. Mereka merasa diri mereka yang paling benar karena mengetahui semua, karena diwariskan dari Musa kepada mereka. Dan karena itu, kalau kita baca terusnya, maka di sini Paulus menasihatkan, bacaan kita seperti pada ayat 13, bukan soal mereka yang mengetahui hukum Taurat, tetapi melakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, ini yang seringkali mereka bisa menghakimi saudaranya sendiri. Mereka bisa menghakimi orang-orang yang sama sekali tidak mengenal hukum Taurat. Karena itu Paulus ingin mengatakan bahwa, ingat, Tuhan tidak memandang muka ketika ia memberlakukan penghakimannya. Dari kisah ini mau mengajak kita semua sebagai orang percaya untuk kembali menghayati kekristenan kita. Bahwa kita percaya Yesus sudah mati untuk kita. Kita percaya Yesus sudah bangkit.
berarti kita punya pengharapan. Di balik kematian ada kehidupan. Lalu kita percaya Yesus sudah naik ke surga dan memberikan amanatnya kepada gerejanya untuk melanjutkan pekabaran Injil. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita buat untuk menjadi nyata atau untuk menjadi bukti bahwa iman percaya kita kepada Yesus Kristus nyata melalui bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan, tetapi dengan tindakan-tindakan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kita semua ditantang. Apakah kita hanya berimankan kepada Yesus hanya dengan kata-kata saja? Ketika orang bertanya, kita mengatakan, saya orang Kristen. Tapi apa tindakan kita sebagai orang Kristen? Itulah PR kita bersama. Itulah pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Dikala kita berada di tempat pekerjaan, ada di tengah masyarakat, dan dalam konteks ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari berimankan itu bukan hanya kita menghafal, bukan hanya kita berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi harus ada tindakan nyata sebagai jawaban dari iman percaya kita kepada Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati dalam doa kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati majelis jemaat, Tuhan memberkati para diakan, penatua, dan para pendeta emeritus, dan pendeta gereja saudara. Berkatilah pelayanan kami bersama, berkatilah keluarga kami, dan karya dan kerja kami. Kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, koster, dan juga keamanan serta pegawai kantor gereja. Diberkatilah semua unsur, peran, dan fungsi masing-masing sehingga mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk keluarga yang ada di sektor Getsemani. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Edward Lain Samputi, keluarga Bapak Edwin Toisuta, keluarga Bapak Edi Saputra Munte, keluarga Bapak Efrasi Mahubesi, keluarga Ibu Efrasi Mahubesi, keluarga Ibu Elvira Juli Trisela, dan keluarga Ibu Femi Seli Pate. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan dalam kondisi tubuh yang lemah, orang tua kami, Ibu Serika Sengke, Opa Sengke, Ibu Surta Panjaitan, dan anak sektor Yerusalem, anak Klavinova De Fretes. Tuhan memberkati segala keberadaan tubuh saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, Tuhan Yesus memberikan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan. Keluarga Dermawan Sastro Iman Lombu, keluarga Bapak Hans Immanuel Rering. Tuhan memberkati sukacita mereka. Hari ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Charles Rudolph Salmon. Tuhan berkati sukacita mereka atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia. Ibu Elizabeth Syahaya, Saudara Ricardo Friendly Simbolon, Ibu Maria Francisca Tupesi, Saudara Yekonia Tatipata, Ibu Carla Gabriela Mamesa, Ibu Rini Setiawati Lumangkun. Kami berdoa juga untuk Saudara Chandra Miracle Kaseger, anak Cloveli Immanuela Tambunan, Saudari Yosepa Simbolon, dan Saudara Godwin Devan Rudolph Jamlai. Tuhan memberkati sukacita
saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka pada hari Minggu kemarin. Jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Elbi Nathanael Pardosi, Ibu Lasmaida Hutauruk, Saudara Jesli Weldrian Hetarion, Saudara Jesli Weldarian Hetarion, Saudari Mira Ayu Damoruningsi, Saudara Hendrik Colin Ririmase, Saudari Yesi Anggreni Nemers, Bapak Subagio, Saudara Agres Brian Lukas, dan Ibu Heni Herdadina Bubu. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus menjaga mereka, orang-orang tua kami, para janda duda dan anak-anak yatim piatu di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang dengan segala keberadaannya dalam pergumulannya, Tuhan Yesus topang dengan kuasa-Mu. Inilah doa syukur kami. Kami naikkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.